Islam adalah agama yang mulia. Kita tidak boleh sembarangan membunuh, memerangi dan seterusnya. Kalau ada orang kafir tadi yang saya bilang ahli kitab, kekafiran ini adalah sebuah nama sifat yang ada pada dia. Kalau sifat itu hilang dari dia, maka sudah tidak ada lagi predikat itu. Jadi dalam Islam yang sedang kita benci keyakinannya, bukan orangnya. Karena kalau dia si Nasrani sudah mengatakan iya betul Allah nggak punya anak, ya udah selesai. Dia syahadat, dia saudara kita. Selama dia belum syahadat, dia adalah mad'u, orang yang harus kita dakwahi. Yang sedang kita benci keyakinannya, jangan kamu bilang Allah punya anak. Allah mengatakan dalam surah Ikhlas turun, Qul huwallahu ahad. Ikrarkan dengan fikiran kalian, dengan lisan kalian, dengan hati kalian yakini bahwasanya Allah itu Esa, Allahus Samad, Allah yang bergantung padanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak ada asasnya, enggak ada orang tuanya. Karena kalau ada orang tua ada bapak dan ibunya, berarti ada nenek, kakek dan seterusnya. Allah pangkas, enggak ada itu. Enggak ada juga keturunannya, enggak ada anak, enggak ada cicit, karena ini akan panjang kemana. Allah itu tunggal, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan juga memang dia tidak membutuhkan pada siapapun. Sifat kausalitasnya Allah ada sebagai Tuhan. Kita sedang membenci keyakinan, dan kita harus belajar Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam yang kita sedang luruskan dan kita benci tanda kutip adalah perilaku-perilaku yang salah. Jangan hubungkan dengan banyak teman-teman kita, anaknya misalnya pecahin gelas, dipukul tangannya. Ini dalam pendidikan Islam keliru nih. Dia sedang memecahkan gelas karena ada sesuatu yang mendorong dia memecahkan gelas. Ada mungkin ketidaktahuan, ada mungkin perasaan jengkel sama orang tuanya, ada. Fisik ini hanya sekedar ditunggangi saja untuk memecahkan. Berarti kalau mau benar, diperbaikin karakter dan tadi perilaku itu. Bukan tangannya yang dipukul, otaknya, mindsetnya yang dinasehatin. Kamu salah, kenapa pecahin tadi? Karena ini. Harusnya begini. Baik. Dan kita, di dalam Islam juga diajarkan teman-teman sekalian, tidak boleh kita meninggalkan sesuatu karena sesuatu itu tadinya dianggap tidak baik. Saya kasih contoh gini. Dalam masalah makanan misalnya, banyak orang diberikan jeruk. Ini jeruk ya mas, ini pak jeruk, ini ibu jeruk, ini mbak jeruk. Dipotongin. Begitu dia rasa, asem nih. Banyak orang, dia benci fisiknya jeruk itu. Padahal yang jadi masalah, rasa apanya? Asemnya. Rasa asam ini belum tentu ada pada semua jeruk. Orang yang benci fisiknya, semenjak itu dia nggak mau makan jeruk sampai mati. Tapi orang yang tahu ternyata rasa masemnya aja, dia nggak benci fisiknya, dia akan mau mencoba jeruk yang lain. Ini prinsip dalam Islam untuk mengetahui tentang orang yang salah. Yang salah perilakunya, perilaku yang diperbaikin dan bukan fisiknya. Fisik ini diobatin secara medis kalau lumpuh, kalau apa. Tapi bukan dia menjadi tolok ukur. Ini sebuah poin juga dalam agama Islam teman-teman sekalian. Jadi kita boleh dalam Islam bermuamalah sama orang non-muslim. Bolehkah saya partner bisnis dengan orang non-muslim? Boleh. Boleh saya bertetangga? Boleh. Bagaimana kalau orang tua saya non-muslim? Bakti. Bagaimana kalau ada kerabat saya non-muslim? Sambung silaturahim. Bagaimana kalau ada teman-teman saya di kampus non-muslim? Sahabat. Gak ada masalah. Selama tidak berhubungan dengan keyakinan, perilaku yang salah tadi. Secara fisik berteman. Kalau sudah bangun, menarik kepada keyakinannya, Allah punya anak, bangun tempat ibadahnya, tidak. Sampai sini. Lakum dinukum waliyadin. Tapi selama itu tidak ada masalah. Dalam Islam, kata Nabi SAW dalam hadis, khairun nas anfa'um linnas. Manusia yang paling baik, muslim yang paling baik, yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ada orang tabrakan tengah jalan teman-teman sekalian, kita pas dekatin mau bantu, dia pakai kalung salib. Dibantu ke dia? Bantu. Manusia terbaik membantu orang muslim, bantu semuanya. Ada perbedaan dalam Islam antara kafir zimmi sama kafir harbi. Kafir tadi saya bilang istilah bagi perilakunya.
bukan fisiknya. Karena dia kalau tinggalkan itu, fisiknya kita terima. Baik, kita harus tahu ada beda antara kafir dhimmi sama kafir harbi. Siapa kafir dhimmi? Orang-orang non-muslim yang dibawa naungan pemerintah Islam. Turis yang datang, atau warga negara di tempat kita tinggal, pemerintahnya muslim dinaungin. Maka apa kata Nabi SAW? Man adza dhimmiyan kuntu lahu khasiman lahu yaumal qiyamah. Siapa yang menyakiti satu saja ahli dhimmi, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, dia akan jadi musuhku pada hari kiamat. Tidak boleh. Kecuali dia melanggar, merusak, menghina Al-Quran, mencaci maki muslim, membakar masjid misalnya, itu lain. Serahkan kepada pemerintah untuk mengambil alih masalah itu. Kalau kafir harbi, orang kafir yang keluar memang untuk memerangi Islam, ini lain. Di kancah peperangan hadapin dia. Nabi Muhammad SAW sangat berlemah lembut dengan orang-orang zimmi dan sangat tegas dengan orang-orang kafir harbi. Kalau sudah keluar di kancah peperangan, berperang, hadapin. Kamu terbunuh atau kamu membunuh dia. Tapi itu pun masih ada adabnya, ada tata keramanya. Kata Nabi SAW, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَى. Kalau kalian pun harus membunuh dengan cara yang baik. Tusuk, mati, selesai. Nggak ada mutilasi dalam Islam. Nggak ada potong kupingnya, potong tangannya, iris badannya, nggak ada. Apa pesan Nabi SAW kepada pasukan jihad? Dan ini jihad yang sesuai dengan wahyu. Kata Nabi SAW dan semua pemimpin muslim kalau faham sunnah Nabi akan jalankan. Pesan kepada pasukan perangnya, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang yang sudah menyerah jadi tawanan, jangan rusak fasilitas umum, jangan rusak tempat ibadah, jangan bunuh hewan-hewan, jangan rusak tumbuh-tumbuhan. Pesan jelas. Sebelum jihad, tawarkan Islam. Kalau tolak, baru bayar jizyah, upeti. Kalau tolak, baru diperangi. Perang pun sebatas mereka kalah. Kalau Islam sudah masuk ke satu lokasi, karena jihad ekspansi, menyebarkan Islam di sana, setelah menguasai wilayah tersebut, konsep dasar la ikraha fid din, nggak ada paksaan dalam agama. Waktu pasukan Muhammad Fatih 1453 Hijriah masuk menembus benteng Konstantinopel, wilayah Eropahnya Turki sekarang, beliau membiarkan semua gereja, semua orang Nasrani beribadah dengan semaunya, bebas. Diberikan kebebasan ahli dhimmah. Yahudi boleh beribadah, orang-orang agama lain silakan. Orang Islam boleh mendakwai tapi tidak ada paksaan dalam mengajak beragama. Konsep dasar Islam jelas. Bermuamalah dengan non-muslim bisa, berteman boleh, berpartner bisnis boleh, tapi tidak boleh berhubungan dengan masalah agama. Maaf, saya ingin sedikit juga berbagi di sini. Kalau ada teman-teman yang tidak sepaham dengan saya, Anda punya hak, silahkan. Tapi renungi apa yang saya mau sampaikan. Bolehkah dalam Islam kita mengucapkan selamat Natal? Pertanyaan. Kalau saya pribadi jawab, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bukankah itu cuma mengucapkan selamat saja? Baik. Ada seorang muslim sempat bertemu dengan seorang Nasrani, kejadiannya di Inggris. Si Nasrani datang dan berkata kepada si muslim, "Wahai muslim, kenapa kau tidak," tentu ada nama orang-orang ini ya, saya tidak sebutkan nama-namanya. Dia mengatakan, "Wahai muslim," contoh saja, "kenapa kamu tidak ucapkan selamat Natal kepada saya? Bukankah itu cuma kata-kata saja? Sebagaimana saya ucapkan pada kamu selamat Idul Fitri." Kata si muslim, "Kenapa kau tidak syahadat?" Sudah tahu si Nasrani apa itu syahadat, masuk Islam berarti, dia tinggalkan agamanya. "Kenapa kau tidak syahadat?" Kata si Nasrani, "Saya enggak mungkin syahadat. Kalau saya syahadat berarti saya tinggalkan agama saya." Kata si muslim, "Bukankah itu cuma kata-kata?" Ini kata-kata berbahaya. Anda sekarang di sini bisa keluar dari agama Islam karena bilang saya kufur, naudzubillah. Saya murtad, itu keluar dari Islam tuh. Kalau dia yakin dalam hatinya mau, karena kata-kata bisa keluar. Bahaya. Tidak boleh main-main masalah ini. Pengucapan selamat Natal berarti selamat Allah punya anak. Tak bisa memang dalam Islam. Kita berbuat baik iya, membantu yang sakit iya, menjenguk yang sakit iya, membantu yang susah iya.
berbakti pada orang tua muslim iya, tapi berhubungan dengan masalah keyakinan yang telah Allah tegur nggak boleh. Teman-teman coba renungi sebab turunnya surah Al-Kafirun. Al-Kafirun masyhur. Surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Ada seorang dari Quraisy datang kepada Nabi Muhammad SAW ingin negosiasi. Apa kata dia? Wahai Muhammad, bagaimana kalau Mekah ini kita bagi dua? Kata Nabi SAW, saya belum paham maksud kamu. Apa maksudnya? Dia bilang begini, Muhammad, sehari kamu mengikuti ajaran kami, kamu ucapkan selamat buat kami, kamu ikutin ritual-ritual kami, sehari kami ikutin ritual kamu. Adil, Mekah bagi dua. Apa jawaban Nabi SAW? Oke? Enggak. Tidak bisa. Baik Muhammad, negosiasi lagi. Sehari buat kami, sepekan buat kami. Sehari dukung kami, ucapin selamat, ritual-ritual kami semua. Kami seminggu, sepekan ikuti agama kami. Kata Nabi SAW tidak boleh. Baik Muhammad, sehari buat kami, sebulan buat kamu. Tidak boleh. Baik, sehari buat kami, setahun buat kamu. Jauh sekali, satu hari dengan 365 hari. Tidak boleh. Terakhir Muhammad, sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Ini kalau mau dipikir secara akal, ikut aja acara mereka sehari, seumur hidup beriman. Apa jawaban Nabi SAW? Tidak boleh. Pada saat itu Jibril turunkan surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ucapkan kepada orang-orang yang kafir, tuhai Muhammad, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'buduna ma'bud. Kalian tidak usah repot-repot juga sembah yang saya sembah kalau tidak mau. Wala ana a'budum ma'abadtum wala antum a'buduna ma'bud. Diulangi 2 kali. Saya tidak akan pernah sembah apa yang kalian sembah. Ucapkan apa yang kalian ucapkan. Dukung apa yang kalian minta. Begitu pula kalian tidak perlu ikut-ikutan kepada agama saya. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, saya punya agama. Khusus masalah keyakinan gak ada toleransi. Gak bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima dikatakan punya anak. Dalam sebuah hadis Bukhari, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, mengatakan Allah berfirman, anak Adam menghinaku, menyakiti aku, kata Allah. Lalu kata Nabi SAW, Allah mengatakan, bagaimana itu? Mereka mengatakan saya punya anak, padahal saya tidak layak, padahal saya tidak punya pasangan istri dan tidak layak punya istri dan anak. Zat yang esa dan tunggal, konsep dasar agama. Maka kita punya ada hal yang kita boleh toleransi, ada hal yang tidak boleh. Semua tadi masalah hubungan masalah sosial silahkan. Berhubungan dengan masalah akidah ini nggak boleh. Saya pernah meeting dengan beberapa teman non muslim di Jakarta, di restoran saya kebetulan lagi duduk. Proyek dibicarakan luar biasa, masya Allah miliaran. Ada teman saya minta saya temanin, miliaran dibicarakan. Saya lihat masuk waktu sholat, maaf Pak, saya break dulu meetingnya. Ini kami orang muslim, sekarang azan, kami harus sholat. Kami akan tinggal. Anda mau tunggu silakan, Anda menganggap batal meetingnya silahkan, saya tinggalkan. Ya silakan Pak, kata dia. Saya pulang setelah sholat di masjid jadi imam waktu itu, alhamdulillah saya juga sempat kultum. Mungkin kita habiskan waktu hampir 45 menit. Balik mereka masih nunggu. Bahkan pada saat itu, setelah itu 25 menit sampai 30 menit mereka bertanya tentang Islam. Enggak ada sesuatu yang harus kita hinakan diri kita. Berapa banyak orang muslim tidak muliakan dirinya dengan Islam. Ninggalkan sholat hanya karena ditraktir makan oleh non muslim. Tidak mau sholat isi masjid hanya karena teman-temannya olok-olok dia.